Yo, wis mulai terus. Saya Baskara Isa akan menjelaskan apa itu topologi dan apa itu topologi tree. Jadi topologi itu adalah bagaimana sebuah jaringan dapat terhubung secara fisikal dan logikal agar dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi dan mengakses informasi. Biasanya jika komputer sudah dapat terhubung satu antara lain dan dapat bertukar info dan sumber daya, bisa dikatakan komputer-komputer tersebut masuk dalam sebuah jaringan. Lalu apa itu topologi tree? Topologi tree merupakan sebuah topologi pada jaringan komputer yang berasal dari gabungan antara topologi bus dan topologi star, yang mana topologi bus berfungsi untuk menghubungkan dengan beberapa topologi untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi dan jaringan star. Bentuk jaringan dari topologi tree menyerupai bentuk pohon, memiliki cabang dan juga ranting. Sama saya ini sudah mendengar. Di sini akan menjelaskan materi tentang bentuk topologi tree. Bentuk jaringan dari topologi tree itu menyerupai pohon, di mana terdapat batang, cabang, dan juga ranting. Yang mana cabang tersebut merupakan hierarki yang lebih tinggi daripada ranting. Dalam topologi tree ini, dalam topologi tree ini yang mempunyai hierarki lebih tinggi akan sangat mempengaruhi dan mengontrol jaringan yang berada di bawahnya. Sehingga jaringan topologi tree ini sering digunakan untuk interkoneksi antara sentral dan hierarki yang berbeda. Misalnya, setiap klien dalam satu kelompok jaringan dapat berhubung dengan klien yang berbeda di kelompok lain. Tapi dengan catatan, ada data yang dikirimkan oleh klien harus melalui jaringan pusat dahulu agar dapat sampai ke klien tujuan. Pagi, siang, sore, dan malam untuk asdos dan dosen yang menonton ini. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang fungsi dari topologi tree. Fungsi topologi tree itu bisa menyambungkan internet yang dengan skala yang luas. Siang, sore, malam, saya di sini Ahmad Ramadhani melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Untuk kelebihannya sendiri, topologi tree merupakan topologi yang cocok digunakan untuk membuat sebuah jaringan yang memiliki skala besar. Kelebihan yang lain yaitu proses pengembangan jaringan atau penambahan klien dapat dilakukan dengan mudah. Dan juga ketika menemui masalah dengan jaringan topologi tree, proses identifikasinya sangat mudah. Dan ketika ada klien yang mengalami gangguan, klien lain tidak ada terpengaruh. Dan kelebihan yang terakhir yaitu topologi tree memiliki manajemen data yang baik, karena komunikasi pada topologi tree terjadi secara point to point. Itu tadi merupakan kelebihannya. Untuk kekurangannya sendiri, ketika terjadi kerusakan pada hub, maka semua jaringan yang ada pada topologi akan otomatis terganggu. Kekurangannya saja, topologi tree bisa dikatakan sulit dalam perawatannya karena kan banyaknya perancangan yang ada pada node. Lalu aliran data yang lumayan lambat disebabkan karena komunikasi antar komputer tidak berjalan secara langsung. Kekurangannya yang lain yaitu jika terjadi gangguan pada komputer yang berada di tingkat atas, maka akan berdampak pada komputer yang berada di bawahnya. Dan yang terakhir yaitu biaya untuk membangun jaringan topologi bisa dikatakan mahal karena menggunakan banyak hub dan kabel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagusatjiwo dengan NIM 67 2019 074. Saya dari kelompok 6
Kali ini akan membuat topologi tree menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk topologi tree yang akan saya buat, susunannya yaitu dengan 1 server, 5 switch, dan 8 PC. Yang pertama kita lakukan yaitu kita menaruh server. Di sini 1 server. Lalu semuanya sudah tersambung. Ini tanda-tanda hijau ini menandakan ini susunan kabelnya benar. Lalu yang selanjutnya kita konfigurasi atau subnetting. Subnetting di sini ada 2 jenis, yaitu statik dan DHCP. Nanti akan saya buat semua. Yang pertama akan saya lakukan yaitu cara statik. Yang pertama kita lakukan yaitu kita menggunakan IP kelas C 192.168. Untuk sini saya menggunakan 2 digit terakhir dari NIM saya yaitu 74. Oke, no. Maaf, titik 1 untuk servernya. Kita memberi IP yang pertama yaitu server. Kita klik server, lalu masuk ke bagian desktop, lalu IP configuration. Kita pastikan ini pilihannya statik. Kita masukkan IP 192.168.74 titik. Tadi ini 1.1. Subnet masknya akan otomatis muncul sendiri 255.255.255.0. Lalu kita close. Jika seperti ini, lalu kita memberi IP ke setiap PC yang tersambung ke switch. Kita langsung saja masuk ke PC 0. Kita klik PC 0, lalu pilih desktop, pilih IP configuration, pilih static. IP nya sama seperti tadi 74, tapi kali ini kita menggunakan 74.2. Kenapa? Karena 74.1 sudah digunakan untuk IP dari server. Subnet max-nya sama 255.255.255.0. Kita close, lalu kita masuk ke PC 1. Konfigurasinya sama, IP-nya 3 subnet mask. Yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita mencoba ping. Ini bertujuan untuk mengetes apakah semua PC yang tersambung dengan server ini bisa terhubung semua. Kita memakai ini yang simbol seperti surat ini. Kita dari PC 0 kirim surat ke PC 3, mencoba ke PC 3. Kita coba, sukses, artinya berhasil. Kita coba lagi dengan PC seberang, PC 0 dengan PC 5. Dengan PC 5 juga berhasil. Kita coba balik dari PC 7 ke PC 2. PC 7 ke PC 2 berhasil. Lalu kita coba PC yang sebelah ini, 3 dan 4. Kita coba, berhasil. Lalu kita coba ping PC ke server. Ping PC ke server, sukses. Kita coba server ke PC. Ya,
Karena semuanya sudah sukses, artinya yang secara statik ini telah berhasil. Untuk selanjutnya akan saya buat menggunakan metode DHCP. Yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk ke server. Kita ke service, lalu kita pilih ini di service ini bagian kiri, kita pilih yang DHCP. Jangan lupa kita on kan service-nya. Yang kita setting yaitu di sini, start IP address. Kan tadi yang 74.1 sudah kita gunakan ke server. Lalu kita mulainya yaitu 74.2. Lalu kita save. Ya, bisa besar. Kita close. Langsung kita masuk ke PC, ke desktop, IP configuration. Lalu kita pilih yang ini, IP configuration, pilihan DHCP. Kita pilih DHCP, tunggu loadingnya. Nah, ini tulisan DHCP request sukses. Jadi DHCP yang diminta oleh PC sudah berhasil. Kita mendapatkan IP yang pertama tadi kita konfigurasi di server yaitu 74.2. Di sini juga tertampil 74.2. Lalu kita close, kita masuk ke PC 1. Sama ke desktop, IP configuration DHCP. Nah, ini terusannya, ini tadi 74.2. Terusannya yaitu yang selanjutnya 74.3 dan seterusnya sampai PC terakhir. Kita lakukan yang sama. Setelah semua PC telah berhasil meminta IP DHCP ke server, dari server memberikan IP ke setiap PC ini, itu saja yang kita lakukan selanjutnya yaitu mengetesnya agar membuktikan apakah setiap PC yang ada di topologi ini sudah terhubung semua. Kita coba seperti tadi yang simbol surat dari PC 0 ke PC 3 dulu yang terdekat. Berhasil. Coba yang wilayahnya ini juga berhasil. Kita coba ke PC yang lain, ke PC 4 dulu. Berhasil. Lalu kita ke seberang, berhasil lagi. Coba kita balik. Ini berhasil, tulisannya ada di sini, sukses, ini berhasil. Ini juga berhasil. Yang terakhir kita coba dari PC ke server. Dari ke PC ke server berhasil. Lalu, nah ini berhasil juga. Untuk melihat simulasinya seperti ini simulasinya. Jika kita mengirimkan pesan dari PC ke server, kita coba play. Ini akan PC. Ini suratnya akan masuk ke switch pertama, lalu masuk ke switch ini, lalu ke switch ini, langsung dikirim ke server. Seperti itu. Kurang lebih simulasinya seperti itu. Nah, karena ini sudah berhasil semua, mungkin sekian dari saya tentang topologi tree dengan cara pembuatannya di Cisco Packet Tracer beserta konfigurasinya. Terima kasih.